Judul yang diberikan ialah mulutmu, masa depanmu. Nah, saya ingin kita buka bersama dari kitab Amsal pasal 18. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi ternyata penulis Amsal mengerti betul bahwa lidah menentukan orang bisa hidup, bisa juga mati. Nah, tapi saya akan terangkan satu persatu. Sekarang kita periksa lagi pada Mazmur pasal 45. Saya akan bantu saudara-saudara untuk mengalami Mazmur 45 ayat 2. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Jadi Bapak Ibu-Ibu, perhatikan di kitab Amsal bicara tentang hidup mati ditentukan lidah. Sedangkan kitab Mazmur dalam ayat pasal 45 ayat 2, dia memberikan sebuah kata-kata yang indah tentang pernikahan raja yang oleh para ahli menggambarkan tentang 3 hal, yaitu kebesaran Allah, keperkasaan anaknya sebagai pengantin pria, dan kecantikan dari pengantin wanita. Jadi itu puji-pujian dari mulut sang pemazmur. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu-Ibu untuk pelajari beberapa prinsip. Ini Pak Gideon boleh screen ayatnya bisa ditutup. Oke, supaya saya, walaupun Bapak Ibu tidak melihat screen saya, tapi karena ini ada di laptop, saya buka saja, nanti saya tutup buka. Perhatikan, dari Mazmur 45 ayat 2, kita temukan 3 prinsip, yaitu kebesaran Allah, kemuliaan anaknya, dan kecantikan mempelai. Nah, satu ayat lagi, satu pasal lagi kita bahas, supaya nanti sekaligus lengkap. Yakobus 3 ayat 1-12. Yakobus 3 ayat 1-12, penulis Yakobus menggambarkan metafora kekang pada mulut kuda, kemudi pada kapal, api yang membakar hutan, sumber berkat atau kutuk, hidup atau mati, dan kemudian Etkol menyebutnya lidah adalah barometer kekudusan pria atau wanita. Saya ulang, lidah adalah barometer kekudusan suami istri. Nah, perhatikan saudara-saudara, dari 3 bacaan yang saya kutip, kita mau lihat satu persatu. Yang pertama, dari Amsal 18 ayat 21, dia berkata lidah itu menentukan hidup mati. Dan perhatikan, Allah
memulai menciptakan bumi, menciptakan dunia dengan perkataan. Pada mulanya adalah Allah, dan Allah berfirman. Ketika Allah berfirman, jadilah terang. Jadi, saudara-saudara, dia memberi petunjuk buat kita bahwa perkataan Allah itu menghidupkan. Karena kita orang-orang yang percaya kepada Allah, maka perkataan kita juga harusnya menghidupkan orang lain. Itu prinsip dari perkataan Allah. Apa itu perkataan Allah? Kitab Matius menulisnya dengan istilah benih. Dan benih itu firman Allah. Dan karena itu, firman Allah itu menghidupkan. Nah, seorang hamba Tuhan namanya David Oyedepo. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, David Oyedepo adalah seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai dahsyat di Nigeria. Kotanya kurang lebih 10 km dari Lagos, ibu kota Nigeria. Dan kita pernah dengar gereja terbesar Kanan Lentutana Kanan 2, di mana gedung gerejanya itu tidak permanen, tapi besarnya 3.000 meter kali 3.000 meter. Itu besar gedung gerejanya. 3.000 meter kali 3.000 meter. Itu 3 kilo kali 3 kilometer. Dan seluruh orang yang datang beribadah, itu mulai bernyanyi dari rumah menuju gereja. Dan sampai di gereja dengar firman, terus mereka pulang lagi sambil bernyanyi. Jadi mereka tidak nyanyi di gedung gereja untuk dengar firman, tapi mereka sudah memuji, menyembah Tuhan dari perjalanan dari rumah sampai di gereja, dengar firman, berdoa, langsung balik lagi dengan puji-pujian. Jadi penyembahan dan pujian-pujian yang keluar dari mulut mereka itu mengubah kota mereka sehingga disebut Tanah Kanan 2. Banyak orang bertobat, banyak orang disembuhkan, banyak orang dipulihkan. Sehingga David Oyedepo dia bilang begini, ketika Anda mengucapkan firman dengan lidahmu, itu Anda menerima kuasa ganda. Kenapa? Karena Injil itu adalah kuasa Allah. Dan lidah kita adalah kuasamu. Jadi ketika Injil ditaruh di lidah kita, maka dia punya kuasa ganda, dan ketika diucapkan dia meledak seperti sebuah bom. Apa ledakannya? Untuk membuat orang bertobat dan datang kepada Tuhan. Sehingga David Oyedepo berkata, orang Kristen yang tidak memberitakan Injil dengan lidahnya, dia menjadi seorang pecundang dan bahkan menjadi sampah di bumi. Itu begitu keras sekali firman Tuhan itu. Jadi, saudara-saudara, masa depan karena lidah bukan soal kesejahteraan ekonomi, masa depan karena lidah bukan sekedar kita hidup dan bernafas, tapi masa depan karena lidah itu membuat orang takluk dan menyembah kepada Tuhan, karena lidah kita menghidupkan orang-orang mati. Tapi bisa juga lidah kita membunuh orang-orang yang hidup. Sehingga pertanyaan saya ialah, berapa sering kita membunuh orang lain? Berapa sering kita membunuh pasangan kita? Berapa sering kita menghidupkan anak-anak kita, atau menghidupkan pasangan kita, atau jemaat-jemaat kita? Itu yang pertama tentang Amsal 18 ayat 21. Saya ingin tegaskan ulang. David Oyedepo berkata, orang Kristen yang malu beritakan Injil di bumi, dia adalah sampah di bumi. Orang Kristen yang diam dan tidak pernah mengucapkan Injil, dia adalah pecundang. Karena Injil itu kuasa Allah, lidah itu kuasamu. Dan ketika Anda letakkan Injil di lidahmu, maka akan terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Dan itulah yang dikerjakan Roh Kudus ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid di Yerusalem pada hari Pentakosta. Dia turun seperti lidah-lidah api. Api bicara tentang semangat, kekuatan, kuasa untuk membakar, tapi lidah bicara tentang perkataan-perkataan
yang menghidupkan dan menggairahkan. Yang kedua, dari Mazmur 45 ayat 2 di situ dia bicara tentang dua prinsip. Ya. Mazmur 45 ayat 2 dia bicara tentang dua hal. Yang pertama, hatiku meluap. Hati meluap. Ingat, hati adalah sumber kehidupan. Hati itu meluap dengan kata-kata indah, pasti karena hati itu ada perbendaharaan yang indah. Sehingga Yesus juga berkata bahwa hati itu perbendaharaan. Apa yang keluar dari mulutmu itu luapan dari hatimu. Jadi kalau orang berkata, ada pepatah lama bilang, dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa yang bisa. Ternyata Alkitab bilang, dalamnya hati seseorang bisa diukur. Dari mana ukurannya? Perkataan yang keluar dari mulutmu. Itu menunjukkan hatimu. Ada orang bilang begini, Pak Pendeta, mulut saya kotor begini, tapi sebenarnya hati saya bersih. Itu bohong. Ya, justru hatinya, mulutnya itu menentukan apa yang keluar dari hatinya. Jadi pastikan bahwa hati kita itu dipenuhi dengan perbendaharaan sorga, yaitu kata firman Allah, kuasa Allah, kebenaran Allah, karakter Allah, sifat-sifat Allah. Yang kedua di dalam pasal 45 ayat 2 itu, lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Ya, dulu sekali kita masih ingat, ya, kita bersekolah masih pakai pena, pensil, ya, kalau orang tua-tua dulu itu pakai kapur dan menulis di papan. Sekarang kebanyakan orang lebih baik lewat telepon, ya, ada lagi yang tidak mau lagi tulis tapi pakai teknologi. Tapi penulis ini, pemazmur ini berkata, lidah itu pena seorang juru tulis yang mahir. Berarti pena itu dia menulis perkataan-perkataan yang bisa memulihkan. Bapak Ibu tahu yang namanya Quaker. Quaker itu yang makanan-makanan sehat itu biasanya orang-orang di Eropa, Amerika itu, dan orang tua-tua sekarang suka makan Quaker. Nah, ada pepatah dari Quaker. Pepatah dari Quaker itu saya ingin kutip tentang perkataan lidah. Dia bilang begini, saudara-saudara, perkataan-perkataan Quaker. Dia bilang begini, Anda adalah majikan atas perkataan-perkataan Anda yang tidak diucapkan. Saya ulangi, Anda adalah majikan atas perkataan-perkataan Anda yang tidak diucapkan. Tetapi hamba atas perkataan-perkataan yang Anda ucapkan. Dan budak atas perkataan-perkataan yang Anda tuliskan. Nanti saya kirim PowerPoint-nya, bisa dibagikan oleh Pak Pendeta Gideon buat Bapak Ibu. Saya ulangi ya, kita disebut majikan atas perkataan yang tidak diucapkan. Tetapi hamba atas perkataan yang diucapkan. Dan budak atas perkataan yang kita tulis. Sehingga Ed Cole, pendiri CNN, dia berkata, perkataan itu menunjukkan karakter Anda. Karakter Anda ditentukan oleh perkataan Anda sendiri. Nah, sekarang kita pindah ke Yakobus 3. Yakobus 3 ayat 1-12, dia bicara tentang kekuatan lidah. Siapakah Yakobus, Bapak Ibu? Yakobus yang menulis surat Yakobus diduga dan diyakini oleh para ahli perjanjian baru sebagai salah satu murid Yesus, saudara Yesus. Dan dalam Yohanes pasal 7 nanti baca sendiri,
itu di situ ada perkataan-perkataan keluarganya Yesus, termasuk Yakobus, yang mencela atau membuli Yesus karena mereka pingin Yesus melakukan sesuatu terbuka. Lalu Yesus bilang, belum tiba waktunya. Itu sebabnya saudara-saudara perhatikan, ketika Yesus menampakkan diri setelah kebangkitan, dia tidak hanya berjumpa dengan murid-murid, dia tidak hanya berjumpa dengan 500 murid sekaligus, tapi dia juga ketemu Petrus, dia ketemu Thomas, dan ketemu Yakobus. Kalau Petrus kita sudah tahu, karena Petrus pernah mengeluarkan kata-kata yang menyangkal. Thomas pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak percaya. Tapi kenapa Yesus ketemu Yakobus? Karena Yakobus mewakili keluarga yang mencela dan mengebuli, menghina otoritas Yesus sendiri. Sehingga Kristus memulihkan ya hubungan mereka. Cara memulihkan Petrus 3 kali. Petrus menyangkal 3 kali, Yesus sampaikan kuasa kasih 3 kali. Ya, Thomas tidak percaya dengan lubang di tangan, Yesus menunjukkan lubang di tangan. Dan ketika dia ketemu Yakobus, dia ulangi perkataan-perkataan yang memulihkan. Jadi saudara-saudara, perkataan juga bisa menghancurkan orang lain, tapi juga bisa memulihkan. Orang bisa sembuh karena luka tikam, luka bakar, luka dipukul. Tapi kalau orang luka hati karena perkataan, itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Itu sebabnya tidak heran kenapa banyak keluarga yang berantakan, kenapa banyak orang yang hancur hidupnya, kenapa banyak orang yang pahit, karena perkataan-perkataan yang keluar itu mematikan potensi dan karakter mereka. Nah, penulis Yakobus menggunakan 3 metafora yang terkenal. Dia bilang, kekang pada mulut kuda bisa dikendalikan. Siapa yang mengendalikan kuda? Ininya, manusianya, yang pemegang kekangnya. Ya, kita semua tahu kuda, semua tahu pernah naik andong, bagaimana dikendalikan oleh Om Kusir. Karena ada kekang di mulutnya. Kapal yang begitu besar hanya dikendalikan kemudi. Siapa yang mengendalikan? Nahkoda. Tetapi lidah yang kecil di dalam anggota tubuh tersembunyi pula. Ternyata nggak bisa dikendalikan oleh manusia, siapapun. Kenapa? Karena lidah itu dia menghidupkan dan mematikan orang yang memilikinya. Karena itu, satu-satunya cara yang benar yang bisa mengendalikan lidah ialah siapa penciptanya. Saya ingat sebuah kisah nyata di Amerika Serikat, ketika ada suami istri mengendarai sebuah mobil tua, dan mereka menuju sebuah kota lain. Ya, di Amerika itu, kalau pergi ke negara bagian lain itu cukup jauh kalau pakai mobil. Nah, dalam perjalanan, mobil mereka mogok. Lalu, pria ini keluar dan dia menelpon untuk meminta bantuan. Sambil menunggu bantuan datang, tiba-tiba ada mobil lain yang lewat, dan mereka berhenti, lalu ada seorang pria tua yang keluar dari mobilnya untuk tanya anak muda ini dengan istrinya. Apa yang bisa kami bantu? Oh, ini mobil saya mogok, dari tadi saya utak-atik, nggak bisa. Lalu bapak tua ini bilang, coba buka kapnya. Lalu begitu dia buka kap mobilnya, bapak tua ini hanya mengorek satu alat kecil. Dan suruh mobilnya dihidupkan, dan mobilnya ternyata hidup. Lalu anak muda itu penasaran, dia tanya kepada pria tua itu, saya boleh tahu Anda siapa? Bapak tua itu menjawab, saya Henry Ford. Karena mobil yang dikendarai anak muda itu mereknya Ford. Sehingga Henry Ford tahu bagaimana cara menghidupkannya kembali.
Nah, sama lidah kita hanya bisa dikendalikan oleh Sang Pencipta. Siapa? Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya Tuhan mengendalikan lidah kita, mulut kita? Satu-satunya cara yang benar ialah pastikan bahwa perkataan Allah, firman Allah, itu Allah sendiri yang tersimpan di dalam perbendaharaan hati kita. Ya. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana caranya Pak Pendeta supaya firman itu tetap berkuasa di dalam hati saya? Firman itu tetap tinggal di dalam hati saya. Saya kasih 5 tips yang disebut Lexio Divina. Lexio Divina, bahasa Latin, Lexio artinya bacaan, Divina artinya ilahi. Jadi bacaan ilahi. Ada 5 tahap supaya firman menetap, supaya dia menguasai lidah kita. Yang pertama, Lexio artinya baca. Baca firman tidak boleh baca seperti orang membaca koran. Baca firman harus membiarkan firman itu mentransformasi hidup kita. Ketika baca firman, kita menganggap Tuhan sedang bicara dengan kita. Ketika kita berdoa, kita sedang bicara dengan Tuhan. Jadi itu namanya Lexio. Jangan baca firman seperti membaca buku dan koran. Tapi membaca seolah-olah kita sedang mendengar Tuhan mentransform hidup saya dari dalam. Yang kedua, namanya meditasio. Kita bermeditasi dengan apa yang kita baca. Mungkin ada satu kata yang begitu kuat, berhenti baca, lalu Anda mulai merenungkan kata itu. Atau mungkin sebuah kalimat, atau sebuah frase dari sebuah ayat. Kita berhenti, lalu kita mulai melafalkan. Kita mengucapkannya berkali-kali, sampai dia menjadi daging, darah dan daging, seperti kita mau makan. Kita langsung mengunyah makanan itu sampai kita telan, dia menjadi gizi dalam hidup kita. Ingat, firman itu makanannya Yesus. Makanya dia bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Itu yang kedua, meditasi. Yang ketiga namanya orasio. Orasio adalah berdoa menggunakan ayat-ayat firman, seolah-olah kita sedang menantang Tuhan. Seolah-olah kita ingatkan Tuhan, apa janji Tuhan buat saya hari ini menurut ayat ini. Kalau ayat ini, kalau kita lagi sedih, ayat itu menguatkan kita, kita bersyukur. Kalau kita lagi salah dan dosa, ayat itu menegur kita, kita minta ampun sama Tuhan. Kita hanya bisa tunduk kepala dan berkata, Tuhan, jangan lihat dosaku, tapi lihat aku ini debu, ampunilah aku. Dan yang keempat namanya kontemplasio, artinya firman tidak lagi bacaan, tapi dia menjadi santapan rohani. Sehingga orang tidak bisa hidup kalau tidak bisa makan pagi, siang, malam, maka kita juga mestinya tidak tenang kalau kita tidak menikmati firman. Sehingga kita sudah menyatu dengan firman itu. Lalu yang kelima ialah aksio atau bertindak. Jadi habis dengar firman Tuhan ini, kalau kita pernah mengeluarkan kata-kata yang mematikan pasangan, kita minta ampun, lalu membiarkan firman itu berpenetrasi dalam hidup kita. Bapak, Ibu-Ibu, itu bagian yang saya sharing buat Bapak, Ibu. Saya berdoa supaya itu berguna untuk membangun perkataan yang memberkati, perkataan yang menghidupkan, perkataan yang memulihkan. Dan karena itu, sebelum kita diskusi, saya ada siapkan 3 pertanyaan. Sebelum kita diskusi, saya mau kita berdoa. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu, saya mau berdoa supaya firman Tuhan yang disampaikan bukan sekedar pengalihan pengetahuan, tapi sungguh-sungguh menjadi sebuah kuasa yang memulihkan kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih hamba-Mu ini terbatas. Tapi hamba percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11. Firman mengerjakan apa yang diucapkan Allah. Hamba-Mu ini tidak sempurna, tapi firman-Mu sempurna. Teguhkan pada setiap kami tidak hanya pengalihan pengetahuan,
tapi umatmu, anak-anakmu malam ini berjumpa dengan kebenaran sejati, berjumpa dengan kuasa Allah dalam Kristus, berjumpa dengan kasih yang memulihkan. Sehingga Tuhan, kami menjadi orang-orang yang menggunakan lidah kami, mulut kami, untuk menyatakan kuasa kerajaan Allah, mengucapkan firman sebagai perkataan-perkataan ilahi, supaya banyak orang diselamatkan, dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan firman dan kami semua di bawah kendali Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sekarang saya usulkan supaya kita hostnya bisa breakout, lalu kita diskusi kelompok. Tolong dicatat pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, mohon maaf karena PowerPoint saya nggak bisa di-share. Pertanyaan pertama ialah, kapan dan di mana Anda pernah mengucapkan kata-kata yang menghidupkan atau yang mematikan? Ini yang namanya aksio. Kita langsung menghubungkan firman dengan tindakan. Pernah nggak kita ucapkan kata-kata yang mematikan atau menghidupkan? Mungkin pria merasa, oh saya tidak mengucapkan, tapi istri yang rasa. Ingat, orang buang angin itu kadang-kadang nggak cium baunya, yang di belakang yang cium. Anda pakai mobil yang knalpotnya udah rusak dan keluar asap, Anda yang kabur, tapi orang di belakang yang kena asapnya. Jadi, ibu-ibu mesti bilang sama suamimu, aku luka beberapa minggu ini, bulan ini karena kata-kata papa. Dan sebaliknya, papa bilang aku juga luka. Jangan didiamkan. Sebab ketika kita diam, ingat iblis punya kesempatan untuk berpenetrasi. Karena itu ketika Injil, benih itu ditaburkan, Injil punya kesempatan untuk mengambil. Karena itu mesti terbuka untuk bicara. Nanti di grup didiskusikan di breakout-nya. Mungkin karena kita ada 20 orang, ya Pak Gideon bisa bagi mungkin satu grup 4 pasang cukup. Ya, mungkin 20 menit lah. Yang kedua, baca Mazmur 141 ayat 1 sampai 4 sebagai doa. Itu kesimpulan kita, tapi lakukan di doa. Nanti waktu kumpul lagi kita bikin lagi. Mazmur 141 ayat 1 sampai 4 sebagai doa orang-orang yang menang. Nanti setelah diskusi kelompok sebelum kembali ke layar ruang meeting besar. Ya, itu doa suami istri, doa di grup. Demikian Pak Pendeta Gideon, itu beberapa bagian yang saya sampaikan untuk masuk di diskusi kelompok atau breakout. Saya kira 15-20 menit cukup. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Nus. Teman-teman semua sudah tahu ya apa yang harus di-sharingkan? Sudah ya? Sudah pada tahu ya? Kalau belum ada tahu, nggak apa-apa, tanya dulu di sini sebelum kita sharing nanti setiap kelompok. Silakan, ada yang mau ditanya? Pertanyaannya 2 apa 3, Pak? Shalom, Pak. Ya, shalom. Shalom, Pak. Pertanyaannya 2 apa 3 itu, Pak? Pertanyaannya 2, tapi 1 yang terakhir doa. Bisa juga, pertanyaannya bisa dipecah jadi 5-6, nggak apa-apa. Yang penting isinya. Pertanyaannya itu kan kapan dan di mana. Dan kalau itu pernah ada, bikin pemberesan, baru kemudian ucapkan Mazmur 141 ayat 1 sampai 4 sebagai doa pemulihan terhadap kuasa perkataan. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak, jelas. Oke ya, jadi semua sudah tahu ya. Jadi nanti teman-teman sharing bergantian, suami ya belajar untuk terbuka sama istri, istri untuk terbuka. Tujuannya adalah untuk sembuh. Oke ya.
Waktu kita 20 menit, dan nanti ada beberapa orang yang mungkin single ya, tetap jadi single. Oke, siap ya? Kesel sih. Sampai aku tadi cerita sama Janet juga, Mariko, aku diemin sampai aku nggak balas chattingnya, aku diemin. Aku berharap ada kata sorry ya gitu. Tapi akhirnya tadi siang WA dia, belum aku jawab. Gitu kan. Ini pas banget tadi aku bilang, aku harus minum obat dalam pengobatan kan. Emang ada di sini sini kan ada penyempitannya. Dia bilang dia nyanyi seperti mengejek aku. Memang nyanyinya emang hati yang gembira. Ada obat, saya bilang memang itu benar. Tapi tetap saya harus mengkonsumsi obat selama perawatan dalam 3 bulan ini, menetralisir dulu supaya penyumbatannya tidak terjadi lagi. Nah, sempatlah saya agak kesel gitu loh, karena saya pikir kok nggak membangun ya, nggak mendukung saya ya gitu. Oke. Jadi tadi sudah ya, berdoa dengan Mazmur 1:4. Itu dari kemarin, Pak. Oke. Ada lagi? Teman-teman. Kalau nggak ada, mungkin ada pertanyaan. Valen, silakan kalau ada yang mau di-share. Hasil tadi bicara dengan siapa tadi ya? Silakan, Val. Halo, malam Pak. Nama saya Valensius Pak, istri saya Matilda. Tadi kami ada sharing dengan Ko Happy. Ternyata dari hasil sharing kami paling banyak akhir-akhir ini kata-kata mematikan kalau dari kami ke anak-anak ternyata. Jadi kami ada pertanyaan Pak. Bagaimana sih cara membedakan kita marah ke anak ini untuk mendidik atau kita ini marah hanya untuk sekedar melampiaskan emosi gitu Pak? Soalnya kan memang marah untuk mendidik itu alkitabiah boleh, tapi seringkali jadi pelampiasan emosi, mungkin karena udah dibilangin berulang-ulang, dibikin lagi gitu. Mungkin mohon petunjuknya, Pak. Ini pertanyaannya buat saya atau Pak Gideon? Pak Nus lah narasumbernya. Oke, gini, saya nggak ada temukan ayat Alkitab bahwa marah-marah untuk mendidik, nggak ada ayatnya. Gitu. Tapi yang ada itu lembut tapi tegas. Jadi, kalau baca Alkitab baik-baik, banyak orang juga salah mengira Yesus itu marah-marah di bait Allah. Yesus itu tidak marah-marah di bait Allah, dia mengembalikan hakikat bait Allah pada porsinya. Pertanyaannya sekarang saya tanya Pak Valensius sama Ibu Matilda. Kenapa kita cenderung marah anak-anak kita dengan kata-kata yang mungkin kasar atau berlebihan? Karena kita punya ekspektasi untuk mereka. Kita berharap mereka begini, begini, begini. Kita bikin sejumlah syarat, 3-4 syarat. Ketika mereka nggak penuhi syarat-syarat itu, kita lalu marah. Berarti kita nggak mengasihi mereka, kita mengasihi ekspektasi kita. Kita mengasihi harapan kita, bukan mengasihi mereka. Coba baca, saya minta Pak Valensius sama Ibu baca Roma 5 ayat 8. Kita semua boleh buka, tapi saya minta Pak Valensius sama Ibu, itu salah satu baca Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, sekarang kita baca dengan cara Lexio Divina. Poin 1 itu personifikasi. Coba ganti kata kita dengan saya.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saya oleh karena Kristus telah mati untuk saya ketika saya masih berdosa. Nah, jadi Allah tidak utus Yesus untuk mengubah cara pandang Allah terhadap kita. Tapi Yesus datang untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, kalau begitu kita yang percaya kepada Kristus, Dia mengasihi kita sekalipun kita masih berdosa, maka kita mesti bacanya begini. Siapa nama anak Bapak yang paling besar? Biasanya yang paling besar yang sudah pemarah tuh. Namanya Aidrik, Pak. Siapa namanya? Aidrik. Aidri. Coba Bapak baca begini. Saya, untuk berdasarkan ayat itu, aku mengasihi anakku Aidri. Bapak ikuti saya. Aku mengasihi anakku Aidri. Aku mengasihi anakku Aidrik. Sekalipun dia masih bandel. Sekalipun dia masih bandel. Kalau Bapak nggak praktek itu, ayat itu dihapus. Karena ayat itu bilang begitu. Coba bilang, saya mengasihi istri saya. Saya mengasihi istri saya. Sekalipun dia masih cerewet. Sekalipun dia masih cerewet. Ibu Matilda, kenapa cerewetnya jadi kebesaran gitu suaranya? Oh. Coba Ibu Matilda, saya menghormati suami saya. Saya menghormati suami saya. Sekalipun dia terlambat kasih gaji. Sekalipun dia terlambat kasih gaji. Nah, jadi Mas Yohanes Roma 5 ayat 8 itu clear. Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Jadi kenapa kita tuntut anak-anak kita untuk sempurna baru mengasihi mereka? Justru disitulah kekuatan kasih itu. Kasih itu baru berkuasa di tempat yang tidak sempurna. Kasih itu baru dahsyat ketika dia menghadapi situasi yang kritis. Karena Yesus mengasihi kita bukan ketika kita udah sempurna. Justru ketika kita berdosa itu, kasih itu ditunjukkan kepada kita. Karena itu salah kita orang tua, terlalu banyak pengharapan kita buat anak-anak kita, tapi kita nggak tunjukkan kebenaran. Anak kami dua pria, nomor 1 27 tahun, nomor 2 20 tahun. Sebelum saya dipulihkan, saya salah mendidik mereka. Salah berat. Karena ingin supaya mereka penuhi ekspektasi kita. Tapi waktu saya ketemu ayat ini, berubah semua caranya. Justru seringkali Tuhan pakai anak-anak kita untuk mengubah karakter kita sebagai orang tua yang benar. Sebab Tuhan nggak mungkin, Tuhan bisa pakai orang seranjang. Tuhan nggak mungkin kirim orang dari Amerika untuk bentuk karakter kita, terlalu mahal bro biayanya. Bahkan COVID juga nggak ada yang datang. Jadi Tuhan pakai pasangan setempat tidur atau pakai anak-anak kita di rumah untuk melatih dan membentuk karakter kita menjadi orang-orang yang punya kuasa Kristus itu. Itu bisa nggak? Bisa. Kami tiap hari berlatih. Jadi kalau istri saya agak sedikit saya mulai sadar bahwa terima kasih Tuhan. Saya mulai sadar di situ. Kenapa begitu? Karena kalau enggak kita enggak mengalami progres. Iman kita itu juga mesti dicek di RSPAD. RSPAD itu general check up. Kita juga mesti general check up. General check up kita melalui pasangan, melalui istri, melalui suami, melalui anak-anak, melalui mertua, melalui orang-orang segereja. Kapan kita tahu bahwa kita ini maju kalau nggak ada ceknya? Mesti di rapid semua kita ini, di swab. Bukan COVID-nya, tapi karakternya, hatinya. Sehingga saya sarankan Pak Valensius sama Matilda, udah nggak usah lagi marah-marah mereka. Ketika dia bersalah, oh itu salah saya itu sebagai ayah. Jadi kalau anak saya bikin salah, saya langsung peluk dia, tuh saya bilang, nak, kamu nggak salah, papi yang salah. Karena memang mereka tiru kita. Kalau dia nggak tiru kita, berarti dia tiru siapa coba? Tetangga? Nggak mungkin lah. Jadi itu saya punya cara mendidik kedua putra. Kalau ketika anak saya agak salah, yang fatal, saya datang minta ampun sama dia. Saya bilang, papi yang salah, bukan kamu yang salah. Kok bisa begitu, Pak? Iya, karena dulu papi begitu.
Sekarang kita jadi orang tua pingin yang sempurna, padahal waktu kita kecil lebih nakal dari mereka. Jadi itu mesti kita ubah. Sekali lagi Roma 5 ayat 8 sangat kuat pesannya buat kita. Aku mencintai istriku sekalipun dia masih cerewet. Aku menghormati suamiku ketika dia masih pulang tidak tentu. Aku menghormati mertuaku sekalipun mertuaku suka. Ya, saya nggak lanjut karena ada mertua di sini. Oke? Jadi anak-anak itu jangan, tapi kasih tahu kebenaran. Seorang ayah yang sukses bukan karena hartanya, jabatannya. Tapi seorang pria yang sukses itu dia sanggup menunjukkan Kristus buat anak-anak dan keluarganya. Itulah Yohanes Pembaptis. Dia tunjuk Yesus kepada semua orang yang sedang antri untuk dibaptis di Sungai Yordan. Lihat Yesus itu. Jadi tugas kita menunjukkan Kristus buat keluarga kita. Itu perkataan. Karena itu periksa hati kita aja. Karena pertanyaan Pak Valensius bukan pertanyaan pribadi. Kita semua karena dari lihat wajah-wajah Bapak Ibu kan ketahuan itu pertanyaan kita semua itu. Apalagi sekarang dalam musim COVID ini, anak-anak keluar rumah kita tuh takut. Jangan sampai mereka pulang pulang ke rumah bawa virus. Doain aja, doain tumpang tangan lalu kasih nasihat yang benar. Nah, sebaiknya kamu nggak keluar rumah. Karena kalau kamu keluar rumah kemungkinan bisa bawa pulang virus itu. Kamu yang berbahaya, kita juga semua kasih pengertiannya, kasih pelajarannya, kasih hikmatnya. Jangan marah-marah. Sebab sekarang banyak orang tua udah berubah. Sudah berubah, tidak lagi jadi imam. Jadi polisi, jaksa, dan hakim. Tugas polisi untuk mencari tahu kesalahan-kesalahan. Tugas jaksa menuntut pertanggungjawaban. Lalu tugas hakim memutuskan, menetapkan satu. Mulai hari ini kamu nggak boleh pakai handphone lagi, kamu nggak boleh pakai motor lagi. Jadi suami istri itu udah berubah jadi polisi, jaksa, hakim. Padahal kita ini orang tua buat anak-anak kita. Nah, ibu-ibu yang biasanya cenderung menjadi jaksa, menuntut. Pak, itu anak kenapa nggak didisiplin? Pak, kenapa dia begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Anda itu ibu rumah tangga, bukan jaksa. Lalu kemudian paksa suami untuk, Pak, anak itu nggak boleh pakai motor lagi, nggak boleh pakai mobil lagi, nggak boleh pakai handphone lagi. Itu keputusan hakim. Kita bukan hakim. Kita ini papa dan mama. Amin. Yang setuju boleh lambaikan tangan. Yang tidak setuju itu yang masih praktek polisi, jaksa, hakim itu. Oke, silakan yang lain mungkin ada pertanyaan lain. Terima kasih, Pak. Oke, silakan ada yang masih mau bertanya. Ayo. Silakan Esther, suaranya putus-putus, Neng. Mungkin IndiHome-nya, Dad. Malam, Pak. Saya Esther, Pak. Saya mau tanya, kalau misalnya posisinya kebalikannya, ada orang mungkin dia marah tapi dia tidak mengucapkan kata-kata. Tapi dia tutup mulut selama berhari-hari. Nah, itu gimana ya, Pak ya? Terus pertanyaan yang kedua, ini kan kadang-kadang nih kita kan butuh untuk curhat ya gitu. Misalnya ada orang yang ngejahatin kita. Nah, apakah itu juga termasuk perkataan yang negatif gitu kalau misalnya kita curhat gitu? Makasih, Pak. Oke, pertanyaan pertama, saya punya pengalaman mendengar seorang hamba Tuhan waktu kami pelayanan di India. Jadi waktu kami pelayanan di India, seorang hamba Tuhan bercerita. Mereka melakukan penelitian tentang kuasa kata-kata. Cara penelitiannya itu keren.
dia ambil nasi yang masih hangat, ditaruh di 3 toples. Nasi yang sama dengan takaran yang sama. Toples yang pertama ditulis berkatilah nasi ini. Toples kedua ditulis kutukilah nasi ini. Toples ketiga dikasih netral. Tiga-tiganya ditaruh di rumah hamba Tuhan ini. Lalu setiap jemaat yang datang ke rumah, karena memang sudah diatur penelitiannya, begitu lewat toples A, mereka mengucapkan kata-kata berkat buat toples A. Begitu sampai di toples B, mereka ucapkan kata-kata kutuk. Toples C dilewati. Tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu? 12 hari kemudian, terjadi perubahan yang hebat sekali. Toples A, dia tetap segar. Toples B, itu busuk. Toples C, itu bukan hanya busuk, tapi berlumut dan sangat lebih rusak dari toples B. Kesimpulannya, lebih rusak orang bukan ketika dia dikutuk, tapi ketika dia didiamkan atau diabaikan. Karena itu kekerasan bukan hanya fisik, bukan hanya verbal, tapi mendiamkan orang. Itu sama dengan mengabaikan. Ya, meninggalkan itu sama dengan mengabaikan. Misalnya contoh, Pak Valentius sama Ibu Matilda sedang duduk. Tiba-tiba Pak Valentius pergi ke kamar kecil, itu namanya meninggalkan. Tetapi kalau mereka berdua di situ, tapi masing-masing memperhatikan kepentingannya, itu namanya mengabaikan. Jadi kalau ibu didiamkan oleh suami berhari-hari, atau ibu mendiamkan suami berhari-hari, itu sangat berbahaya, karena itu ruang yang terbuka untuk terjadi intervensi kuasa iblis. Karena tidak ada kebenaran, tidak ada relasi, tidak ada kekuatan untuk menjalani hidup bersama. Karena itu jangan pernah, dua-duanya tetap buruk. Kata-kata kutuk dan mengabaikan tetap dua-duanya buruk. Dan itu nasi loh. Nasi yang tidak punya hati, nasi yang tidak punya jiwa, justru hanya dengan perkataan-perkataan, itu bisa busuk. Itu penelitian seorang hamba Tuhan di India. Dan Bapak Ibu tahu di India, itu dalam India Selatan, itu dalam waktu 15 tahun saja ada satu gereja bisa membaptis 50 juta orang di 3 negara bagian, dan 50 juta itu bukan orang pindah gereja, orang pindah keyakinan. Bapak itu, saya kenal baik karena kayaknya pernah ke sana. Jadi, Ibu Esther, jangan pernah diamkan, kecuali kalau sariawan. Kalau nggak sariawan, jangan diam. Makanya Yesus meminta, firman Tuhan bilang, jangan simpan sampai matahari terbenam. Tahu matahari terbenam? Orang Yahudi punya perhitungan waktu. Di atas jam 6 maghrib itu sudah disebut hari pertama. Jadi kalau kita di Indonesia, hitung harinya itu mulai pagi, jam 1 subuh. Orang Israel hitungnya jam 6 sore. Makanya setiap kali maghrib jam 6 sore, orang nggak boleh masuk keluar lagi. Perdana Menteri Israel itu kalau dia pergi kemana-mana, hari Jumat udah harus pulang ke Israel. Karena hari Sabtu itu pintu gerbang ditutup. Karena tradisinya itu udah masuk hari berikutnya. Makanya saya juga heran kok orang bisa tidur satu tempat, bisa satu rumah kok saling mendiamkan. Saya juga pernah begitu, Ibu. Saya pernah. Tapi kita kan mesti majulah progresnya. Yang kedua, Ibu curhat ke siapa? Kalau curhat ke Tuhan, yes. Yang pertama, berseru-serulah kepada Tuhan. Tapi yang kedua, kalau Ibu curhat kepada ibu rohanimu, Mama ibu rohani, jangan kepada orang-orang yang secara dewasa dia tidak bisa menolong. Kadang-kadang kita nggak bisa bedakan mana curhat dan mana gosip.
Karena kalau ibu-ibu udah kesal sama suami, bukan curhat lagi, itu udah gosipin suami. Jadi curhat itu tidak salah, tetapi di tempat yang benar dan pas. Carilah seorang ibu rohani, apakah istri gembala, apakah seorang ibu yang dianggap sangat dewasa, dan bukan menceritakan kesalahan suami, tapi mengungkapkan kerinduan supaya keluarga dipulihkan. Ingat dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2, wanita itu tanpa perkataan memenangkan kelakuan suaminya. Tanpa perkataan itu bukan soal tidak bicara, tapi gaya hidupnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi kita tidak bisa membedakan curhat dan gosip. Tapi saya mau kasih ingat semua, gosip adalah tindakan yang sangat tidak ilahi. Kenapa? Gosip itu, orang suka jawab gosip itu semakin gosok semakin sip. Itu istilah premannya, dan itu orang suka ketawa. Dengar saya kasih tahu, gosip adalah sampah. Pembawa gosip adalah pembawa sampah. Penerima gosip adalah penampung sampah. Jadi baik pembawa maupun penerima sama-sama sampah. Karena itu jangan mau. Dan orang yang digosipin bersyukur karena sampahmu dipindahkan ke tempat lain. Jadi kalau saya digosipin orang, puji Tuhan, sampah saya diambil dan dia yang bau, saya nggak bau. Dan gaya hidup anak Tuhan itu memberkati, bukan menggosip. Demikian Ibu Esther ya. Baik Pak, terima kasih banyak jawabannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke. Kalau sudah tidak ada, mungkin saya yang terakhir, Pak Nus. Teman-teman, Pak Nus ini rekan saya di pelayanan. Ya, jadi kami cukup kenal, tapi mungkin tidak terlalu sering ketemu. Apalagi setelah COVID ini. Terakhir kami ketemu itu karena mau lihat bunga. Itu ya. Nah, karena tadi bicara tentang general check-up, ya saya juga pingin Pak Nus general check-up tentang saya ya. Pak Nus ini kan dalam pelayanan termasuk senior buat saya, termasuk yang dihormatin juga. Tapi nggak apa-apa Pak Nus. Kalau dari mereka ini saya sudah tanya sama istri, ya kebanyakan sih baik Pak gitu. Tapi kan supaya ketahuan perjalanan sampai hari ini, mungkin Pak Nus bisa kasih penilaian juga buat saya. Terima kasih Pak Nus. Penilaian bagaimana ya? Ini lagi general check up Pak. Ya. Apa yang Pak Nus lihat setelah sekian lama saya sama istri bersama-sama dengan Bapak. Ya. Gitu. Saya pernah mendiamkan Pak Gideon cukup lama. Pernah. Karena perkataan, percandaannya yang bagi beliau biasa, tapi bagi saya tidak pada tempat. Kenapa? Karena ada pihak lain, ada orang lain yang tidak layak mendengar candaan itu. Nah, jadi kami pernah satu kali di Sangatta. Kami lagi ngobrol di mobil, diantar sama sopirnya juga orang sana. Terus saya menyampaikan sesuatu ke sopir, Pak Gideon bercanda, tapi orang itu, nah bagi saya, itu nggak bagus. Tapi begitu saya tegur Pak Gideon, dia mau berubah. Nah itu yang membuat saya itu semakin sayang sama dia lah. Ya. Jadi dia tidak mempertahankan prinsipnya, tapi dia menyadari kesalahannya. Lalu kemudian, nah yang hebat dari dia, cara membayar kesalahan itu dia bawa mertuanya dan bawa saya bunga, itu hebat sekali. Mesti numpang pakai mertua segala, bawa bunga. Ya, terima kasih. Yang kedua,
Pak Gideon dan Ibu Ica itu memang teman kami dalam pelayanan bersama istri saya. Dan beberapa kali saya bawa Pak Gideon ke Indonesia Timur ya, pelayanan, itu dan ini. Dan dia mau belajar. Cuma ini kan ada sedikit. Orang Batak itu ada si panggarunnya, tahu si panggarun? Lagu. Istilah orang Batak itu si panggarun. Jadi dia belajar tapi memberi kesan seolah-olah nggak belajar. Padahal waktu dia khotbah, dia banyak kutip statement-statement saya. Padahal waktu saya sampaikan, seolah-olah dia nggak belajar, padahal dia simpang. Lalu ketahuan dari mana? Waktu dia sampaikan loh, itu kan statement-statement saya. Nah, jadi dia juga adalah seseorang hamba Tuhan yang suka belajar. Karena itu, Bapak Ibu, mari kita belajar. Kita harus selalu memberi pujian buat orang yang masih hidup. Orang Eropa, Amerika merayakan kehidupan. Orang Indonesia suka merayakan kematian. Nanti orang udah mati baru kita mulai, oh dia orang potensial, dia masih muda. Lah, kamu bilang potensial waktu hidup kamu nggak perlu sama dia, kamu nggak butuh dia. Kenapa mati baru kamu bilang dia hebat? Jadi gereja banyak bohongnya. Ya orang masih muda, nggak pernah dipakai potensinya, nggak pernah dilibatkan dalam pelayanan. Begitu dia meninggal dunia, lalu kita mulai sambutan. Dia orang hebat, dia dahsyat, dia begini, begitu. Waktu hidup kamu abaikan. Jadi ini hari-hari ini gereja banyak berbohong. Nah kita mesti bertobat. Amin. Ya, karena itu, kalau ada hal-hal yang positif, mari kita katakan. Jangan tunggu orang mati baru kita ucapkan. Kita ucapkan itu untuk menjadi motivasi. Tanpa bermaksud untuk memuji, tanpa bermaksud untuk menyombongkan. Karena Tuhan benci orang yang congkak dan dia mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu saya ingin mengakhiri pertemuan kita, sharing kita malam ini. Yang pertama, ingat lidahmu punya double power, ya, kuasa ganda. Karena Injil itu kuasa, lidah juga kuasa. Injil itu kuasa Allah, lidahmu kuasa engkau. Ketika Injil dan lidah itu berjumpa, terjadi kuasa yang dahsyat sekali. Ingat terjadi di mana? Kejadian 1 ayat 1-3. Allah menciptakan langit dan bumi, Roh Allah melayang-layang, Allah berfirman, jadilah terang. Jadi Allah itu, dia mengucapkan firman, dan berjumpa dengan Roh Kudus, terjadi ledakan, terang itu jadi. Karena itu memang kita mesti juga dikuasai oleh tuntunan Roh Kudus, kita punya firman, kita dikuasai Roh Kudus, supaya setiap perkataan yang kita ucapkan terang, 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 baik, baik, baik. Dan itu diucapkan kepada anggota keluarga kita. Apa yang engkau ucapkan, itu akan terjadi. Karena perkataanmu adalah sebuah kuasa yang luar biasa. Ya, itu yang mesti kita praktekkan terus-menerus sebagai gaya hidup. Ya. Yang kedua, jangan pernah mengabaikan orang lain. Karena Kristus tidak pernah mengabaikan kita. Sebab mengabaikan orang lain itu lebih buruk dari meninggalkan. Karena itu jangan pernah mengabaikan. Apakah itu anak-anak kita, apakah itu pasangan kita. Yang terakhir, anak-anak itu tidak minta dilahirkan. Ya, Pak Valen dan Ibu Matilda, anak-anak kita tidak pernah minta dilahirkan. Dan kalau kita lahirkan mereka, kita harus bertanggung jawab untuk perbuatan kita. Karena Allah bertanggung jawab untuk perbuatan tangannya. Nah, anak-anak itu yang tanggung jawab itu karena perbuatan kita suami istri. Tanggung jawab untuk perbuatan kita. Jangan suruh mertua, jangan suruh Tuhan. Kita yang bertanggung jawab karena itu perbuatan kita suami istri. Cara bertanggung jawabnya apa? Kasih kebenaran. Bukan menyatakan emosi. Kasih kebenaran. Supaya mereka itu betah at home di rumah. Dan bonusnya,
hindari kecenderungan menjadi polisi, jaksa, dan hakim. Mari menjadi bapa dan mama yang mengasihi seperti Kristus mengasihi sekalipun kita masih berdosa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, teman yang dahsyat, dan saya berdoa supaya dari komunitas yang di Bogor ini, perkataan-perkataan memulihkan Bogor, memberkati Bogor, memberkati bangsa Indonesia. Jangan lupa juga kalau berdoa, sebutkan nama saya dan keluarga saya, karena kami juga butuh dukungan doa dari semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.